Baik lagi sama gua, masih di channel gua juga. Oke. Jadi langsung aja hari ini gua akan mengupdate review soal helm ini, helm yang lagi gua pakai nih, si NJS ZX1R GT. Oke, jadi ini udah lebih dari seminggu ya videonya ya. Jadi mohon maaf karena rada telat karena kemarin lagi libur tahun baru, keluarga gue pada datang gitu yang dari Jakarta pada datang ke Bali pada liburan. Akhirnya gue lebih kayak ribet lah gitu, lagi rame soalnya di rumah kan. Jadi pergi-pergi juga gitu-gitu. By the way, selamat tahun baru buat kalian semua, buat kita semua. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah subscribe. Akhirnya YouTube channel gue ini punya 1000 subscriber. Udah pakai tulisannya, udah pakai 1K gitu, 1K, asik. Gue pas lihat rada kaget gitu, karena kan kemarin lagi rame di rumah ya. Jadi gue juga jarang ngecek YouTube gue gitu. Pas beberapa hari lalu lah gue ngecek, lah udah 1000 nih gitu. Thank you banget buat kalian. Oke, sebelum gue mulai videonya seperti biasa disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, sedikit tambahan ya sebelum gue mulai juga videonya, karena gue rada tergelitik dengan komen yang mengatakan katanya gue ngeluh mulu di video gitu. Jadi gini, sedikit meluruskan aja, itu bukan ngeluh. Jadi di komen itu mengatakan gue tuh kayak ada aja salahnya, helm tuh selalu ada salahnya, gue ngeluh mulu. Lalu argumennya adalah helm dari yang murah sampai yang mahal, sampai yang harganya puluhan juta pun pasti ada kesalahannya gitu. Ya, gue sedikit meluruskan di sini. Ya memang itu adalah gunanya gue gitu, reviewer helm yang independen, bukan toko ya, bukan jualan helm. Gue di sini bukan toko, gue di sini juga tidak jualan helm. Ya jualan helm dikit lah. Biasanya bekas-bekas review tuh gue jual dengan harga yang lebih murah. Jadi gue juga nggak dapat untung dari situ, bahkan cenderung rugi ya. Jadi ya itu intinya adalah ya memang disitulah tugas reviewer helm yang independen, yang tidak disponsori atau jualan helm. Gue bukannya mengeluh atau mencari-cari kesalahan. Nah itu dia menjawab sendiri, yaitu helm murah maupun helm mahal pasti ada kekurangannya. Memang betul. Nah itulah fungsinya, tugas gua untuk ngasih tahu ke kalian kekurangannya ini loh gitu. Bukan berarti jelek, bukan berarti kalian nggak usah beli gitu, nggak usah beli helmnya gitu, ini jelek gitu. Tapi setidaknya untuk ngasih tahu supaya kalian tahu gitu ya, kekurangan dari helm tersebut adalah seperti ini. Kalau menurut kalian kekurangannya nggak apa-apa deh, bisa kok, gue terima kok dengan kekurangannya itu gitu kan, ya kalian tetap mau beli ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya gue kasih tahu nih kekurangannya dan kelebihannya juga dong. Gue kan selalu mencoba untuk fair ya, selama ada kekurangan pasti ada kelebihan, begitupun sebaliknya. Jadi perlu diluruskan gitu, bukannya gue ngeluh. Ngapain gue ngeluh gitu? Kalau gue ngeluh ngapain gue beli helm mulu gitu ya. Gue pengen ngasih tahu ke kalian gitu, kalau memang helmnya bagus kayak NHK Mark I mungkin ya kan, secara overall itu bagus gitu. Lalu ya macam-macam lah, gue rada lupa, helm banyak banget yang gue review kan. Oke, ya kurang lebih gitu. Semoga kalian dapat intinya dari maksud omongan gue ya. Semoga kalian dapat maksud gue gitu. Oke, tapi kita langsung aja ngomongin si NJS ZX1R GT ini setelah pemakaian kurang lebih seminggu gitu ya. Helm ini yang bisa gue bilang adalah helm yang bagus banget untuk harganya. Jadi dengan harga yang masih under 1 juta, gue lupa harganya berapa, 800 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi yang polos, kalau yang grafis biasanya lebih mahal. Tapi gue rada lupa karena yang grafis NJS GT ini tuh banyak yang digoreng gitu harganya, yang grafis-grafis. Untuk pemakaiannya ini menurut gue bagus banget untuk harga di bawah 1 juta. Karena ya kalian tidak dapat bahan inner yang tentu premium gitu, yang kalau kita bandingin mungkin kayak Bell atau yang lembut kayak Arai mungkin ya nggak gitu. Tapi untuk ukuran 800 ribuan ini udah bagus banget, udah oke gitu. Karena gue ngerasain di Cikpet, karena bahan kain inner
pasti kalian ngerasain banget tuh bagian yang di chickpadnya gitu ya, yang berasa banget ke kulit kalian. Gue tidak ada masalah selama pemakaian lumayan sering ini ya, nggak ada masalah, nggak licin tapi juga bukan yang kasar gitu. Jadi ini menurut gue oke, pas. Lalu fitmentnya, nah masalah fitment ini soal kepala orang ya, bisa beda-beda nih. Tapi kalau di kepala gue itu ukurannya 85, 85 gede banget 85 58,5. 58,5 itu antara M dan L, karena M itu biasanya 5758, L itu 5960. Nah gue ada di tengah-tengah itu 58,5, tapi gue biasa beli yang ukuran L ya, termasuk helm ini juga ukurannya L. Nah ini fitmentnya, ini salah satu fitment yang paling nyaman di kepala gue. Gue paling seneng gini nih, helm yang nggak usah dianeh-anehin, nggak usah shape-nya terlalu aneh gitu ya, terlalu, bukan aneh ya, aneh tuh kesannya jelek gitu, terlalu apa ya, heboh tapi jadi nggak nyaman. Tapi ini helm dengan bentuk yang nggak aneh-aneh gitu ya, malah nyaman banget berasanya di kepala gua. Di chickpadnya enak, ngepresnya tuh pas, di crown padnya juga, walaupun crown padnya nggak berasa tebel gitu, tapi nah ini nih gua lagi ngerasain gitu ya, ya nggak pas aja gitu. Bahkan shape helm ya, bagian ini tuh nggak terlalu dalam tapi nggak cetek juga, nggak terlalu apa namanya, tinggi gitu ya. Jadi pas gitu di kepala gue tuh, ngikat banget di bagian jidat. Lalu masalah visornya juga enak, dan ini sangat membantu gue di mana namanya, di Bali gitu ya, yang ini lagi terang banget tuh, lagi cerah banget. Nah ini deh kalau gue buka visor itu tuh silau gitu. Nah ini kalau gue pakai ini, dia rada gelap tapi rada agak kebiruan gitu ya, biru gelap gitu, tapi nggak biru banget. Cuman kalau kita lihat dari kalau kalian lepas visor, tanpa visor, lalu kalian bandingin pas pakai visor ya, dia memang rada agak kebiruan sedikit gitu kalau menurut gua. Yang berikutnya masalah ventilasi. Pastinya ventilasinya gue bisa bilang tidak istimewa. Tidak istimewa tapi tidak jelek juga. Tapi kalau kalian nyari helm yang adem gitu ya, enggak. Ini berasa ada angin masuk gitu ya dari fan depan yang di mulut nih, yang di bawah, lalu yang di bagian atas juga. Tapi kalau kalian kecepatan menengah gitu ya, pelan sampai menengah, yang berasa tuh cuman yang di depan doang ya, yang di depan, yang di mulut doang gitu. Itu pun masuknya tipis gitu, dia masuknya tuh nggak brutal gitu ya, nggak angin tuh nggak gede gitu. Jadi dia masuknya tipis banget, tapi berasa. Nah yang atas tuh kurang berasa, karena mungkin ya memang ventilasi atasnya juga nggak terlalu besar juga gitu menurut gue ya, rada gerah ya bagian atas, kecuali kalau kalian mungkin rada ngebut. Nah itu baru berasa tuh ada angin. Tapi begitu kalian dapat angin nih yang di bagian atas, ventilasi bagian atas. Jadi waktu itu gue nyoba pakai Triumph juga nih, gue lagi naik Triumph. Gue rada kecepatan menengah ke tinggi lah ya, mungkin ke angka-angka mau 80 gitu ya. Nah itu begitu dia berasa angin nih, berasa banget men, kayak enak gitu, dingin di bagian atas tuh. Berasa kalau kepala kalian tuh lebih dingin gitu. Lalu yang berikutnya soal airflow yang mempengaruhi ke berisiknya helm gitu ya, berisik suara angin gitu. Nah menurut gue helm ini cukup bagus, karena ada beberapa helm yang lo dari speed 60 aja, 60 menuju 80, jadi lo lagi rada ngegas gitu ya, mau naikin speed dari 60. Nah itu mulai berisik gitu kan. Nah helm ini cukup terkontrol menurut gua. Jadi dia dari 60, nih gua lagi 60, 70. Nah di 70 menjelang, nah ini 80 nih, 80 baru lo akan mendengar suara angin yang lumayan apa ya, kayak ya suara angin lewat lah gitu. Tapi itu pun masih cukup nyaman suaranya. High speed pun menurut gua masih normal. Jadi helm ini cukup apa ya, normal gitu bahasanya, normal di harganya gitu. Jadi nggak ada yang terlalu istimewa banget, tapi oke banget gitu.
nggak ada yang jelek di helm ini. Gue kadang suka bingung kalau bikin review helm-helm kayak gini nih. Gue bingung karena jadi terkesan tidak menarik gitu ya. Tapi gue tidak menemukan kesalahan di helm ini. Nah, lalu seperti biasa kan, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan di helm ini yang gue temukan, pertama, visornya itu rada keras di visor locknya. Visor lock maksudnya ya. Jadi kalau kalian pencet lalu kalian mengangkat pas yang angkatan pertama gitu ya, pas ngangkat pertamanya, itu dia rada keras. Kadang mesti agak usaha gitu. Yang kedua, busa di bagian chickpad, pengaitnya itu, si kancing-kancingnya itu tuh menurut gue rada lemah gitu ya. Jadi ngikatnya nggak kenceng gitu. Walaupun udah gue copot pasang beberapa kali untuk nyoba kencengin, tetap nggak bisa keras gitu, nggak bisa kenceng. Efeknya kemana? Jadi gini, setiap kali gue pakai helm ini, lalu gue mau buka helm, mau lepas helm gitu ya, mau copot helm, itu tuh bagian chickpad kadang tuh suka ikutan lepas juga gitu. Kiri kanan sama aja. Jadi pengait yang dua kancingannya itu menurut gue rada kurang kenceng gitu, rada kurang klik gitu, kliknya tuh kurang keras. Jadi ya sering copot-copot kalau gue lagi nyopotin helm. Oh ya, ini juga gue pakein chin curtain ya, chin curtainnya gue pasang karena gue suka aja helm-helm yang pakai chin curtain. Biasanya lebih bersih, jadi kotoran-kotoran yang ke bawah angin dari bawah tuh kadang suka nggak masuk ya, lebih ketahan sama chin curtain. Lalu juga helm tuh lebih berasa kedap, lebih berasa suara anginnya tuh lebih sedikit, nggak terlalu berisik jadinya. Nah itu chin curtainnya kepake banget. Gue nggak pakai mounting GoPro yang di depan hari ini maksudnya ya, nggak gue pasang karena gue sukanya kamera gue ngadep ke gue untuk ngomongin soal helm. Nah tapi gue udah pernah nyobain sekali doang gitu. Sekali doang, dan honestly speaking nggak ada masalah karena mounting itu ya udah dibaut gitu ya, jadi keras gitu kan, nggak goyang-goyang. Dan menurut gue bawaannya dia nih, bawaannya si GT karena posisinya rada di bawah, kalau kalian pakai GoPro jadi enak, nggak ngalangin visor ya, jadi pas lah. Tapi ya gue nggak bisa ngomongin GoPro karena gue nggak pakai GoPro ya, gue pakainya Insta360 Go 3, jadi dia emang lebih kecil. Jadi kalau ditaruh di sini dia nggak bakal sampai atas karena nggak kotak gitu, tapi lebih kayak kapsul bentuknya. Nah lalu ada juga yang komen gini, yang bikin beda helm ini kan apa namanya, spoiler gitu ya, spoilernya yang gede gitu, yang beda gitu. Malah gue nggak kasih lihat waktu di review waktu unboxingnya gitu ya. Ya memang itu selera gue sih, karena gue nggak suka pakai spoiler gitu. Cuman ya betul juga, komen itu pun punya poin yang betul gitu, karena kan video itu ditonton untuk viewers gitu ya, untuk penonton gue, bukan buat gue doang gitu ya. Tapi nggak akan gue tempel spoiler itu, karena ya buat apaan juga, gue kasih lihat fotonya aja. Kurang lebih kalau gue pegangin pakai tangan seperti itu tuh, spoilernya memang rada gede ya. Ya kurang lebih gitu aja video gue hari ini soal helm ini, karena helm ini cukup oke. Gue tidak menemukan kesalahan yang fatal gitu ya, mungkin fitment yang nggak enak atau ventilasinya nggak bolong gitu, ternyata bohongan gitu. Nggak, semua berfungsi dengan baik. Memang tidak ada sesuatu yang spesial banget gitu, tapi ya well, ini helm di bawah 1 juta men, ini cuma 800.000 gitu. Kalian nggak bisa ngarepin punya spoiler yang bisa naik turun kayak Arai RX7X misalkan, yang spoiler belakangnya yang kecilnya itu ada wingnya, ada sayapnya, bisa dinaikin bisa diturunin. Ya nggak kayak gitu lah. Tapi menurut gue ini worth it nih, ini worth it untuk 800 ribuan. Lalu dengan bonus-bonus seperti spoiler dan mounting, gua rada gimana ya, maksudnya selama ini di antara NHK Mark 1, KYT Striker, lalu RSV FFS 21, gue selalu prefer NHK Mark 1 gitu di kepala gue ya, karena fitmentnya lebih enak di kepala gue. Tapi dengan adanya helm ini sekarang nih, NJS ZX1R GT, untuk gue ini bisa jadi pertimbangan apa ya, lawan beratnya NHK Mark 1. Malah menurut gue lebih ke arah ini sih,
dengan catatan ya, itu dengan catatan ini berlaku untuk kepala gua doang. Ntar ada yang komen lagi, kepala orang beda-beda. Ya iyalah, semua orang juga tahu kepala orang beda-beda, masih aja dikomenin. Ya intinya gitu. Jadi kalau menurut gua, buat gua ini penantang beratnya NHK Mark I nih. Harganya mirip-mirip, fitmentnya di kepala gua sama-sama enak, pakai kacamatanya juga enak. Tapi ini punya bonusan mounting GoPro dan spoiler yang ya walaupun gua nggak pakai, tapi ya bagus lah, dapat bonus spoiler gitu ya, just in case misalkan tiba-tiba gua kesambet setan apaan, tiba-tiba gua pengen pakai spoiler balap-balap gitu. Ya jadi gue udah punya gitu. Oke, kurang lebih gitu aja lah videonya hari ini soal helm ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget udah sampai 1000 kita. Yeay, ayo kita naikin lagi, share video ini, kasih tahu teman-teman kalian buat nonton video gue kalau mau nonton review helm yang jujur dan tidak jualan. Oke, thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Lalu thank you banget buat kalian yang udah like, udah komen gitu ya. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Seperti biasa, kalian tinggal klik aja. Nanti kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.